Apa yang dimaksud dengan atau hakikat dari mati syahid? Tenggelam, kena taun, kena reruntuhan, sakit perut. Apakah maksudnya meninggal juga dihisap oleh orang-orang yang mati syahid atau langsung masuk surga? Orang yang mati syahid dijelaskan di hadis bahwa orang yang mati syahid di medan perang, dia kalau masalah di medan perang maka dia terhindar dari siksa kubur dan dia dimasukkan ke dalam surga. Banyak sekali ya keistimewaan bagi orang yang mati syahid di medan perang, terhindar dari siksa kubur ya, dan dia pun akan diselamatkan dari fitnah kubur dan dia pun akan dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi Allah yang menilai, bisa jadi dia termasuk orang-orang yang tanpa dihisab, tanpa diazab. Atau bisa jadi dia mati syahid, tapi mati syahid yang memang perlu juga dihisab karena ada dosa-dosa yang lain. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau betul-betul mati syahid yang benar, yang memang Allah ampuni dosa-dosanya karena memang dia berjuang dengan ikhlas karena Allah dan pahalanya sangat besar dengan amal-amal yang lain, maka jelas dia akan masuk surga. Adapun mati syahid yang lain yang bukan mati syahid di medan perang, seperti tenggelam ya, atau tertimpa reruntuhan, atau mungkin terbakar, atau sakit perut ya, dan lain-lain. Banyak sekali Rasul menyebutkan kriteria mati syahid yang lain selain di medan perang. Maka ini juga tentunya memiliki keistimewaan. Ya, selama memang dia orang yang soleh sebelumnya. Kalau sebelumnya dia orang yang soleh dan matinya mati syahid dengan kondisi tenggelam, terbakar, tertimpa reruntuhan, maka dia husnul khotimah. Husnul khotimah, karena memang sebelumnya dia orang yang baik, sebelumnya dia orang yang soleh, sebelumnya dia orang bertakwa. Tapi kalau matinya tenggelam, dia orang kafir, nggak manfaat. Atau dia tenggelam, ternyata dia orang yang sangat banyak dosanya, bagaimana? Bagaimana dia akan mendapatkan keistimewaan meskipun dia seorang muslim? Ya, Allah yang mengetahui secara pasti. Yang penting adalah bagaimana persiapan sebelum mati. Mati bagaimanapun matinya kita, insya Allah husnul khotimah. Kalau sebelumnya memang bertakwa. Yang penting takwanya itu yang kita persiapkan. Umar bin Khattab kurang apa ketakwaannya? Meninggalnya gimana? Dibunuh. Utsman bin Affan kurang apa ketakwaannya? Meninggalnya dibunuh. Ali bin Abi Thalib kurang apa ketakwaannya? Meninggalnya dibunuh. Mungkin dalam pikiran kita, kok matinya seperti itu ya? Kok nggak bagus seperti di tempat tidur gitu loh. Tempat tidur, la ilaha illallah, meninggal. Itulah yang kita anggapkan husnul khotimah. Lagi baca Quran, meninggal. Lagi sujud, meninggal. Padahal kita lihat manusia terbaik di muka bumi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar, Utsman, dan Ali. Ternyata tiga-tiganya meninggalnya ketika dibunuh. Ya, tapi karena mereka sebelumnya memang sudah bertakwa, ya jelas mereka terbunuh digolongkan mati syahid. Mati syahid bukan di medan perang, tapi mati syahid dibunuh. Dan itu pahalanya sangat besar. Ya, jadi yang kita pikirkan itu bukan sekedar semata-mata jenis kriteria mati syahid saja, tapi bagaimana sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya ternyata ya sama seperti ini, contohnya meninggal di hari Jumat, ada hadisnya kan, orang yang meninggal di hari Jumat, maka orang itu akan terhindar dari fitnah kubur. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, dia dikatakan terhindar dari fitnah kubur. Nah, kita lihat dulu siapa. Kalau dia meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, ternyata dia orang munafik, apakah manfaat? Kalau dia meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, ternyata dia orang yang sangat besar banyak dosanya, apakah manfaat? Dikatakan dia bisa terhindar dari fitnah kubur? Ya, kita katakan besar peluang untuk dia tidak terhindar. Kita katakan besar peluang untuk dia tidak terhindar dari fitnah kubur. Justru orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan siksa kubur.
Apalagi Rasul ya mengatakan banyak sekali contoh-contoh dosa yang mengakibatkan mereka mendapatkan siksa kubur. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sebagian besar kebanyakan manusia di muka bumi ini mendapatkan siksa kubur. Kata Imam Ibnul Qayyim, kebanyakan. Sedikit manusia yang bisa selamat mendapatkan nikmat kubur. Kenapa? Karena banyaknya manusia yang tidak mau beriman kepada Allah atau mereka mentaati perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak manusia yang tidak mau taat. Ya, demikian, naudzubillah. Bahkan perkara-perkara kecil yang kita anggap kecil, mungkin tidak membasuh kemaluan dengan baik, ternyata menjadi sebab siksa kubur yang paling banyak. Ya, siksa kubur yang paling banyak disebabkan oleh masalah air kencing yang tidak dibasuh dengan benar kemaluannya. Itu penyebab terbanyak kata Nabi SAW. Ada juga ghibah, ada lagi namimah, ada lagi menyakiti orang lain dengan lisannya. Kita anggap dosa kecil kan? Ternyata itu bisa menjadi dosa besar dalam pandangan Allah dan layak untuk mendapatkan siksa. Ya, naudzubillah min dzalik.